Kasus korupsi dengan nilai jumbo kembali mencoreng Indonesia. Setelah deretan kasus korupsi jumbo seperti PT Asabri dan Jiwasraya, belum lama ini tanah air digemparkan dengan kasus dugaan tindak pidana jumbo korupsi dalam tata niaga Komoditas Timah. Dan selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam skandal korupsi PT Timah. Kita lihat di slide yang pertama. Kasus ini tentunya menjadi sorotan publik ya setelah sejumlah nama ikut menjadi tersangka dan ditahan Kejagung, termasuk diantaranya Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim dan suami dari Sandra Dewi Harvey Muiz. Rentetan kasus ini bermula saat Kejagung menetapkan 5 orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga Komoditas Timah, wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah dari tahun 2015 hingga 2022 dan salah satunya adalah ex-direktur utama PT Timah Tbk yaitu Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Kasus kemudian meluas hingga menyeret 16 tersangka termasuk Harvey Muiz yang juga selaku Presiden Komisaris Perusahaan Batubara PT MHU. Dan kita lihat ini berikut adalah 16 nama tersangka yang terseret dalam kasus korupsi PT Timah. Yang pertama Mohtar Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dari tahun 2016 sampai 2021. Kemudian Emil Ermindra atau EE Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2018. Selanjutnya Alwin Albar atau ALW yang saat itu merupakan Direktur Operasional PT Timah. Suwito Gunawan atau SG Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa. Kemudian yang kelima ada MB Gunawan atau MBG yang merupakan Direktur PT Stanindo Inti Perkasa. Hasan Chihi atau HT Direktur CV Venus Inti Perkasa. Selanjutnya ada Kwang Yung alias Buyung atau BY. Ini merupakan mantan komisaris CV VIP atau VIP. Kemudian yang kedelapan ada Robert Indarto atau RI, Direktur Utama PT SBS. Kita lihat nama berikutnya. Yang kesembilan ada Tamron alias Aon atau inisialnya TN. Ini merupakan pemilik manfaat atau benefit dari official ownership CV VIP. Kemudian yang ke-10 Ahmad Albani atau AA yang merupakan manajer operasional CV VIP. Selanjutnya yang ke-11 ada Suparta atau SP yang saat itu merupakan dirut PT Refine Bangkatin atau RBT. Reza Andriansyah atau RA Direktur Pengembangan PT RBT. Kemudian yang ke-13 ada Rosalina atau RL, General Manager dari PT Tinindo Internusa atau TIN. Kemudian dari pihak swasta ada Tony Tamsil. Kemudian nama yang ke-15 Helena Lim selaku manajer marketing dari PT Quantum Skyline Exchange atau QSE. Dan nama yang terakhir adalah Harvey Muiz, perwakilan dari PT RBT. Nah, tersangka SG alias AW dan tersangka MBG ini memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan prosesing peleburan timah. Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan juga tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk. Pada saat itu tersangka SG alias AW ini memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerjasama serta menyuruh untuk menyediakan biji timah dengan cara membentuk perusahaan boneka untuk mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW ini juga ternyata mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Dan nantinya mineral biji timah yang diperoleh dikirimkan ke smelter milik tersangka SG alias AW. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejagung Kuntadi mengungkapkan, sekitar tahun 2018 sampai 2019, Harvey selaku perwakilan PT Refine Bangkatin atau RBT diduga menghubungi Mohtar Riza Pahlevi Tabrani atau mantan Dirut Timah saat itu.
Harvey meminta Riza untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah setelah beberapa kali pertemuan dan kemudian akhirnya disepakati kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tersebut. Nah, saat itu Harvey mampu melakukan itu karena merupakan perpanjangan tangan dari PT RBT sehingga bisa berkomunikasi dengan Direktur Utama PT Timah. Kesepakatan terjalin usai beberapa kali pertemuan antara Harvey dengan MRPT. Nah, setelah ada kesepakatan, Harvey menghubungi beberapa perusahaan lain untuk ikut terlibat dalam kegiatan pertambangan liar. Harvey kemudian meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungannya. Lalu keuntungan itu diserahkan kepada Harvey dengan berkedok pembayaran dana CSR. Dalam proses inilah ada kaitan antara Harvey dengan Helena Lim. Perusahaan-perusahaan terkait memberikan uang kepada Harvey yang difasilitasi oleh Helena Lim selaku manajer marketing dari PT Quantum Skyline Exchange atau QSA. Dalam kasus ini Kejagung menduga terdapat pelanggaran yang dilakukan terkait kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal. Hasil pengelolaan itulah yang kemudian dijual kembali oleh pihak swasta kepada PT Timah sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Perbuatan para tersangka dalam kasus korupsi PT Timah ini mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses perhitungannya melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain. Kalau kita lihat di sini, misalkan BLBI yang saat itu 138,44 triliun. Kemudian Asabri saat itu di 22,78 triliun dan juga Jiwasraya 16,8 triliun. Tidak main-main, bahkan potensi kerugian negaranya terbesar sepanjang sejarah, yaitu mencapai 271 triliun rupiah. Kita akan lihat di slide berikutnya seperti apa dampaknya. Tentu saja kerugian kerusakan lingkungan adalah dampak yang nyata akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita lihat di slide berikutnya. Oke, kita tampilkan. Seperti yang tadi di slide sebelumnya bahwa memang kerugian kerusakan hutan di Bangka Belitung atau Babel akibat kasus ini berpotensi mencapai 271 triliun rupiah. Nah, berdasarkan penghitungan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, Bambang Hero Sarjo, bahwa penghitungan ini berdasarkan potensi kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan juga non-kawasan hutan. Pengusutan kasus korupsi tata niaga pertimahan yang dilakukan Kejaksaan di Kepulauan Bangka Belitung bahkan mulai terasa dampaknya dari sektor lapangan kerja. Banyak smelter yang berhenti beroperasi sehingga karyawannya terpaksa dirumahkan. Nah, Kepala Disnaker Provinsi Kepulauan Babel, Elius Gandhi mengungkapkan saat ini terdapat ratusan karyawan smelter yang dirumahkan, dampak dari tidak beroperasinya perusahaan smelter tersebut. Tidak hanya menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja di industri sektor pertimahan, tetapi juga berdampak kepada perekonomian masyarakat di provinsi penghasil biji timah nomor 2 terbesar dunia tersebut.